Di tengah hutan belantara yang luas, yang tak berujung hingga mata memandang, tiba-tiba muncul sebuah portal dimensi berwarna emas kemerahan, menyala terang di langit yang gelap oleh sinar bulan purnama. Seperti sebuah fenomena yang tak terduga, portal itu muncul begitu saja tanpa ada yang bisa menjelaskan dari mana asalnya. Dari dalam portal tersebut, terjatuh sebuah sosok yang menyerupai manusia, namun jelas bukan makhluk biasa. Seorang iblis. Duar! Tubuh iblis itu menabrak ranting-ranting pohon besar dengan keras, lalu terjerembab ke tanah, jatuh menghantam batu besar di tengah rawa yang berlumpur. Badannya bergeliat kesakitan, terbenam dalam lumpur yang kental dan berbau busuk. Rasa sakit dan bau menyengat itu hanya menambah amarahnya. Ia mengumpat, suara geram penuh kebencian keluar dari bibirnya, seakan dunia ini adalah tempat yang penuh ketidakadilan baginya. "Sialan kau, tua bangka!" teriaknya dengan suara serak penuh kekesalan, seakan memendam semua kemarahan yang sudah menumpuk. "Aku pastikan kau akan membayar semua ini." Suaranya dipenuhi ancaman yang penuh dendam, seolah setiap kata adalah sumpah yang takkan pernah terlupakan. Sungguh tak kusangka, tua bangka itu ternyata lebih kuat dari yang aku kira. Lanjutnya dengan nada masih penuh kebencian. "Aku telah meremehkan dia hanya karena dia terlihat seperti makhluk tak berarti. Ah, sialan!" Kata-katanya penuh penyesalan namun juga rasa kebencian yang semakin membara. Setiap bayangan tentang musuh yang baru saja ia hadapi semakin menguatkan tekadnya untuk membalas dendam. Tepatnya 100.000 tahun yang lalu, bangsa iblis dengan keberanian yang tak terukur mendeklarasikan perang besar dengan istana langit. Di bawah pimpinan Raja Iblis Zask Agung, bangsa iblis tak hanya berambisi menguasai 3 alam, namun juga mengincar tahta tertinggi sebagai penguasa mutlak yang tak seorang pun bisa menandingi. Raja Iblis Zask Agung bukan sosok yang mudah untuk dilawan. Ia adalah iblis yang mengerikan dan sangat kuat, tak tertandingi oleh siapapun. Jika ada yang berani menolak perintahnya, kematianlah yang menanti tanpa ampun. Kisah lalu membawa kita pada pertempuran yang mengguncang 3 alam. 100.000 tahun lalu, perang besar antara bangsa iblis melawan bangsa langit terjadi dengan kekuatan yang dahsyat. Perang itu berlangsung di alam langit, tempat yang menjadi lambang kedamaian, namun kini tercabik oleh pertempuran. Istana langit yang megah berguncang hebat, hingga akhirnya hancur berantakan, runtuh akibat gempuran yang tak terhentikan. Raja Iblis Zask Agung dengan 100 juta pasukan iblisnya yang ganas memimpin penyerangan. Mereka menerobos gerbang dimensi alam dengan kekuatan yang mengerikan, dan bentrokan antara pasukan langit dan iblis pun tak bisa dihindari. Gerbang-gerbang hitam membelah langit, dan langit bangsa dewa dipenuhi dengan kilatan peperangan yang mengerikan. Tujuan utama Raja Iblis adalah merebut kursi singgasana Kaisar Langit, pemimpin tertinggi dari 3 alam, dunia, neraka, dan langit. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya membuatnya begitu ingin menguasai tahta itu. Tetapi ambisinya yang tak terpuaskan menuntut pengorbanan dan darah. Namun, perjuangan Raja Iblis tidak berjalan mulus seperti yang ia rencanakan. Meskipun ia memiliki pasukan yang sangat besar, ia menghadapi kenyataan pahit bahwa pasukan langit memiliki jumlah personil yang lebih banyak, sekitar 150 juta prajurit. Selain itu, ada satu kekuatan yang bahkan lebih mengerikan daripada jumlah pasukan itu. 7 Jenderal Langit Agung. Mereka dikenal sebagai sosok yang tak tertandingi, memiliki kekuatan luar biasa yang membuat mereka disebut sebagai 7 penjaga keadilan. Setiap dari mereka diberi gelar sebagai jenderal tertinggi langsung oleh Kaisar Langit. Dan setiap jenderal memimpin 20 juta prajurit. Mereka adalah kekuatan yang tak bisa dianggap remeh. Namun,
Raja Iblis tidak pernah dikenal sebagai sosok yang mundur hanya karena kalah dalam jumlah pasukan. Dengan 100 juta prajuritnya dan dibantu oleh 10 eksekutif jenderal terkuat, ia berhasil menembus pertahanan terkuat bangsa langit, yaitu benteng kekaisaran Great Edom. Benteng itu bukan sekedar benteng biasa. Great Edom adalah benteng legendaris yang kokoh dan tak terkalahkan, bahkan di antara kekuatan paling dahsyat sekalipun. Konon, benteng itu tercipta dari suara semesta itu sendiri dan telah berdiri kokoh sejak jutaan tahun yang lalu, menjadi simbol keadilan sejati bagi bangsa langit. Terletak di benua 6 alam langit, benteng itu adalah garis pertahanan terakhir yang melindungi istana langit. Sebelumnya, bangsa iblis telah menaklukkan 5 benua pertama, dan kini benua 6, tempat benteng Great Edom berada, telah runtuh dan hancur, meninggalkan hanya benua 7 yang tersisa sebelum istana langit jatuh ke tangan mereka. Keberhasilan pasukan iblis menembus benteng tersebut merupakan bencana besar bagi bangsa langit. Great Edom bukan sekedar benteng, melainkan monumen suci yang tak ternilai bagi mereka. Itu adalah lambang kehormatan dan keadilan yang mereka pegang teguh selama ribuan tahun. Jebolnya benteng itu membuat rasa aman mereka hancur dan kekuatan langit mulai goyah. Setelah benteng Great Edom berhasil ditembus, pertarungan yang lebih dahsyat dan menentukan segera dimulai. Benua 7 kini menjadi ladang pertumpahan darah yang tak terhindarkan. Kedua pasukan yang memiliki tujuan dan cita-cita yang bertolak belakang berjuang mati-matian untuk kemenangan mereka masing-masing dengan harga diri sebagai taruhannya. Serang! Hancurkan prajurit langit sampai tak tersisa. Kita tunjukkan pada mereka siapa itu yang mulia, Raja Iblis Das Agung. Semua wakil jenderal iblis memerintahkan prajurit untuk menyerbu dan menghancurkan pasukan langit sampai tidak tersisa, menebah teror malapetaka penuh kengerian di mana-mana. Jauh sebelumnya, tidak ada yang pernah menduga bahwa bangsa iblis akan melakukan pemberontakan sebesar ini. Namun kini, mereka secara terang-terangan mendeklarasikan perang pada bangsa langit, atau lebih tepatnya, kekaisaran surgawi. Jangan merasa hebat, kalian bangsa iblis rendahan. Tunduklah di bawah aturan langit. Kami tidak takut sama sekali dengan bangsa iblis seperti kalian. Para wakil jenderal langit agung tak tinggal diam membalas gempuran bangsa iblis. Mereka juga memerintahkan para pasukan langit untuk melawan balik dan menunjukkan pada bangsa iblis bahwa mereka akan membayar semua ini. Pasukan iblis bertarung brutal dan tak terkendali, menghancurkan semuanya. Garda depan pasukan langit sampai dibuat kerepotan dan terpaksa harus mundur perlahan demi perlahan memasuki bentang pertempuran. Kita mundur dan pancing mereka mendekati benteng pertahanan. Jangan ada yang terlambat, cepat mundur. Setelah semua pasukan langit sudah mundur memasuki benteng pertahanan, ribuan panah dari dalam benteng melesat dengan cepat langsung menghujani pasukan iblis secara bertubi-tubi penuh kebrutalan. Jeritan kematian dan kesakitan bangsa iblis benar-benar terdengar begitu memekik telinga. Mereka telah terjebak dan masuk dalam rencana pasukan langit. Andai mereka tidak mengejar pasukan langit sampai mendekati benteng pertahanan, mungkin hal itu tidak terjadi. Pasukan iblis yang tadinya memberikan tekanan demi tekanan, kini dipaksa mundur kembali oleh panah-panah api dan batu yang diluncurkan pasukan langit dari atas benteng pertahanan. Jangan biarkan mereka lolos. Kalian adalah bangsa perusak. Tak ada ampun bagi pemberontakan kekaisaran seperti kalian. Teriakan itu dipenuhi kemarahan, rasa balas dendam yang membara. Pasukan langit memanfaatkan setiap detik dalam serangan mereka. Pasukan iblis yang terjebak dalam gempuran itu berlarian tanpa arah. Di atas langit yang semakin gelap, muncul sosok menakutkan. Salah satu dari 10 eksekutif jenderal iblis, sosok yang bisa mengubah jalannya perang dengan kekuatannya yang luar biasa.
Dengan kecepatan tingkat tinggi, ia terbang ke arah pasukan pemanah langit, membakar mereka semua tanpa ampun. Api yang membakar begitu besar, seakan-akan langit ingin menelan mereka hidup-hidup. Suara kematian terdengar mengerikan, memenuhi medan perang. Eksekutif Jenderal Iblis muncul. Cepat berlindung. Hubungi 7 Jenderal Langit Agung. Ini masalah serius. Kita bukan tandingannya. Kepanikan mulai melanda pasukan langit. Keberanian mereka mulai tergoyahkan oleh kemunculan ancaman besar ini. Kobaran api besar itu menghantam benteng pertahanan pasukan langit. Situasi semakin tegang dan ketegangan semakin memuncak. Para prajurit langit mulai merasa kengerian yang nyata, mengetahui bahwa mereka hanya memiliki sedikit waktu sebelum api itu melahap mereka hidup-hidup. Akibat serangan besar itu, pasukan iblis yang mundur kembali bangkit, memberikan tekanan hebat pada garda depan pasukan langit yang kini terjepit di antara dua ancaman besar. Pertempuran ini belum berakhir, dan nasib mereka masih sangat terombang-ambing di tangan takdir yang tak bisa diprediksi. Serang kembali mereka! Suara perintah dari Wakil Eksekutif Jenderal Iblis menggema seperti guruh yang memecah angkasa, memacu semangat pasukan iblis yang sempat terpuruk. Gelombang pasukan kegelapan itu kembali bangkit, menyerbu tanpa ampun, seperti ombak badai yang menghantam karang. Pasukan langit berjuang mati-matian, menggenggam sisa harapan dalam pertahanan yang mulai runtuh. Setiap tebasan pedang dan bentulan tameng terdengar seperti simfoni perang, penuh dentuman dan jeritan. Jika kita terus bertahan seperti ini, kita akan kalah, teriak salah satu wakil Jenderal Langit Agung. Napasnya terengah-engah di tengah kekacauan. Apa bala bantuan sudah datang? Belum, mungkin sebentar lagi, seru seorang prajurit sambil menangkis serangan yang hampir merobek tubuhnya. Wajah wakil jenderal itu mengeras. Kerut di dahinya menggambarkan tekanan yang tak teira. Sial, ini semakin buruk. Ia menggeram. Darah membasahi lengan armornya. Dan kemudian harapan muncul. Di Cakrawala, formasi besar pasukan langit tampak mendekat seperti gelombang cahaya yang menghapus bayangan gelap. Suara trompet perang memecah udara, mengisi hati para prajurit langit dengan semangat baru. Bala bantuan akhirnya tiba. Ribuan pasukan bersenjata lengkap berbaris rapi, membawa kemarahan surgawi ke medan pertempuran. Begitu mereka bergabung, pertempuran kembali memanas, menjadi duel hidup mati yang melibatkan kekuatan dari dua dunia. Jual beli serangan terjadi tanpa henti. Setiap benturan membawa percikan api dan bau darah yang menusuk. Pertempuran kemudian terpecah menjadi 4 wilayah berbeda. Kehadiran para jenderal langit agung mengubah jalannya perang secara drastis. Mereka turun langsung ke medan laga. Aura mereka begitu luar biasa hingga membuat tanah bergetar dan pasukan iblis mundur ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Para jenderal langit agung terlalu kuat. Komandan iblis yang biasanya penuh percaya diri, kini terlihat kehilangan arah. Wajahnya memucat saat melihat pasukan mereka dipukul mundur tanpa ampun. Tenang, Yang Mulia Zest pasti punya rencana. Percayalah, kekuatan kita tidak akan kalah dari langit. Jangan kentara, kita bertarung untuk Yang Mulia Zest Agung. Namun tiba-tiba, dari arah yang tak terduga, terdengar suara mendesing yang memekakkan telinga.
Langit seketika menjadi gelap sebelum ledakan dahsyat menghantam alam langit. Rentetan tembakan nuklir menghancurkan hampir 1 juta pasukan langit dalam hitungan detik. Gelombang kejutnya membuat tanah bergetar hebat hingga seolah dunia akan runtuh. Tubuh-tubuh mereka hancur tanpa sempat mengeluarkan jeritan terakhir. Ledakan itu menciptakan gelombang kejut yang membuat tanah bergetar hebat. Di bagian utara medan perang, terbentuk lubang besar sedalam ribuan meter. Dikelilingi asap tebal berbau sangit yang membuat prajurit yang tersisa mundur tersentak. Tubuh mereka gemetar ketakutan. "Apa itu, Darusan?" teriak panik salah seorang wakil jenderal Langit Agung. Tatapannya terpaku pada kehancuran yang baru saja terjadi. Pasukan langit mulai berhamburan. Kekacauan melanda seluruh penjuru medan perang. Tidak ada yang bisa memprediksi langkah gilanya bangsa iblis. Kini perang ini bukan sekadar pertarungan kekuatan, tetapi siapa yang mampu bertahan melawan malapetaka yang semakin tak terkendali. Sebuah suara memecah hiruk-pikuk pertempuran. Dari balik asap dan api, muncul seorang pria berambut putih seperti salju. Zirah hitamnya memancarkan aura kegelapan tajam. Setiap langkahnya membawa getaran, membuat tanah di sekitarnya retak. "Berani-beraninya kau bertingkah sesuka hatimu, dasar tidak berguna. Atau aku harus memanggilmu Ares, si bodoh?" Wajah Ares mengeras. Ia tahu siapa yang berdiri di hadapannya. Lucifer, iblis sepertimu memang harus segera dilenyapkan. Mendengar itu, Lucifer tertawa. Tawa rendah, sombong, menusuk. "Kau tidak pantas berhadapan denganku, Ares. Apa kau lupa? Aku adalah entitas. Cepat panggil Gabriel atau Mikael jika kalian serius ingin menghadapi aku." Tekanan aura kutukan Lucifer langsung menyelimuti medan utara. Prajurit langit merinding ketakutan. Keringat menetes dari dahi mereka. Tangan gemetar, mata tak berani menatap iblis itu. Namun, keberadaan Ares sebagai Jenderal Langit Agung masih menyisakan secercah keberanian di hati mereka yang hampir runtuh. Ares menggenggam pedangnya erat. "Aku tidak peduli kau entitas atau bukan. Bagiku, kau hanyalah iblis rendahan." Lucifer tersenyum dingin. Tatapannya menusuk seperti pisau yang baru diasah. "Jaga ucapanmu, anak kecil. Di hadapanku, kau tak lebih dari bocah ingusan. Sungguh tidak pantas untuk berdiri melawan aku. Aku adalah Jenderal Langit Agung. Kau pikir siapa dirimu bisa meremehkanku?" Aura Ares membara. Angin berputar liar mengelilinginya, membawa kilatan cahaya yang menyilaukan. Benturan aura mereka menciptakan badai besar, menerpa tanah, membuat pasukan di sekitar terdiam membatu. Seluruh medan perang seolah hanya milik dua sosok itu. Hahaha, mengejutkan. Lucifer terkekah kecil. "Seorang bocah berani menantangku. Jangan bercanda." Tubuhnya mulai memancarkan energi gelap. Kilatan kutukan yang merayap seperti racun. "Baiklah anak kecil, aku akan bermain denganmu." Lucifer masuk ke mode tempur tingkat 1. Kegelapan menyelimuti tubuhnya, membuat tanah di bawahnya retak lebih dalam. Prajurit langit yang lebih lemah jatuh bergelimpangan, tak mampu menahan tekanannya.
Kau terlalu sombong, Ares. Aku beri satu kesempatan terakhir. Panggil Gabriel atau Mikael. Jika tidak, aku akan menghabisimu di depan pasukanmu sendiri. Namun, Ares tidak mundur. Ia menghunus pedangnya. Cahaya kuning terang meledak dari bilahnya, menyingkirkan kegelapan sesaat. Iblis rendahan sepertimu tidak layak menghadapi mereka. Lucifer melangkah satu langkah ke depan. Senyumannya melebar, dingin seperti belati yang baru diasah. Jika itu pilihanmu, Ares, maka bersiaplah mati. Pasukan langit menatap dengan campuran ketakutan dan kekaguman. Sementara pasukan iblis tersenyum tipis, penuh keyakinan bahwa kemenangan sudah berada dalam genggaman mereka. Nama: Lucifer. Status: bangsa iblis. Salah satu dari 10 eksekutif jenderal iblis. Entitas. Ultimate. Belum disebutkan. Nama: Ares. Status: bangsa dewa. Salah satu dari 7 jenderal langit agung. Ultimate. Belum disebutkan.